Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani kelapa sawit dimanapun Anda berada, semoga pertanian kita tetap berkah dan melimpah ruah. Minggu-minggu terakhir ini saya perhatikan di grup-grup Facebook ya, grup kelapa sawit, ada beberapa postingan yang posting tentang negara India yang secara besar-besaran menanam kelapa sawit. Nah, di kolom komentar saya perhatikan banyak teman-teman petani yang merasa cemas. Bagaimana nanti nasib kelapa sawit Indonesia? Bagaimana nanti CPO Indonesia? Apa imbasnya? Nah, begini teman-teman. Di sini saya ingin memberikan sedikit pandangan ya, bahwa kalaupun India berhasil menanam sawit secara besar-besaran, dampaknya itu bisa kita antisipasi. Begini teman-teman. Yang pertama, semakin lama olahan kelapa sawit itu semakin banyak manfaatnya. Sekarang saja hampir 15 jenis macam olahan kelapa sawit. Yang salah satunya yang saya ingat adalah untuk minyak goreng, kemudian biodiesel, kosmetik, pembuatan pasta gigi, pelapis, olahan baja, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 15 macam lah. Kalau teman-teman ingin lihat bisa cek di Google. Nah, selain itu, pertumbuhan manusia juga semakin tinggi. Artinya, permintaan kelapa sawit ini akan semakin terus meningkat, teman-teman. Jadi kita tak perlu khawatir. Yang kedua, kelapa sawit ini tidak bisa tumbuh di semua wilayah. Artinya lagi, tidak semua negara bisa menanam sawit. Nah, ini menjadi peluang bagi kita. Kalau umpamanya nanti India berhasil menanam sawit, ya tujuan ekspor kita bisa kita alihkan ke negara yang tidak bisa menanam sawit. Seperti itu dia teman-teman. Kemudian yang ketiga, India menargetkan tahun ini hingga 3 tahun ke depan itu proses penanaman teman-teman. Sedangkan mereka bisa menikmati hasil panen itu mungkin berkisar sekitar 7 sampai 8 tahun ke depan. Itu pun ditaksir hanya mencapai penghasilannya ya 4 juta ton CPO per tahun. Jadi mereka tetap membutuhkan sawit dari Indonesia juga. Karena sawit yang mereka tanam ini sekitar 2 juta hektar itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan di dalam negaranya. Jadi teman-teman tak perlu risau dengan apa yang dilakukan India. Nah, itu pun apabila penanaman sawit di India tersebut berhasil teman-teman. Jadi selama rentang 8 tahun ini dari mereka mulai menanam hingga panen nanti, kita diberikan waktu sekitar 8 tahun untuk memikirkan bagaimana nanti kalau seandainya mereka berhasil menanam, kemana kita buang CPO kita, itu urusan pemerintah lah itu. Selama 8 tahun ini kita diberikan mencari jalan keluarnya. Bisa kita jajakan nanti CPO kita ke negara lain, atau tah bagaimanapun, itu adalah tugas dari pemerintah. Bagaimana supaya CPO di dalam negeri ini tidak membanjir. Jadi dari tiga pandangan saya tersebut, kiranya teman-teman tak perlu risau dengan apa yang dilakukan negara India. Bukan hanya India sebenarnya, Cina pun sudah mulai menanam yang namanya kelapa sawit, dan itu sah-sah saja. Ibarat kita bermasyarakat, di sana ada warung nasi, di sini ada warung nasi, itu berdekat-dekatan. Mereka tak perlu bermusuhan. Di sana pun ada pembelinya, di sini pun ada pembelinya. Rezeki itu udah diatur Tuhan. Jadi walaupun sama-sama menanam sawit, rezeki itu Tuhan yang atur. Jadi teman-teman tetap merawat kebun sawit dengan baik. Tak perlu risau dengan hal-hal yang membuat kita khawatir di masa depan. Tetap semangat saja, tetap berdoa supaya harga sawit tetap naik, buah sawit kita melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.